Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Teori Arsitektur dengan judul Analisis Teori Arsitektur Barat pada Bangunan Ikonik Piazza di Italia dan kritik terhadap teori postmodernisme dalam konteks arsitektur di Indonesia. Selanjutnya di daftar isi ada latar belakang, tujuan dan rumusan masalah, ada tinjauan teori postmodern, konsep utama postmodern, studi kasus Piazza di Italia, analisis teori arsitektur barat pada studi kasus, kritik arsitektur, relevansi kritik terhadap postmodernisme di Indonesia, dan ringkasan dan kesimpulan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas periode arsitektur barat. Jadi sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan tentang timeline dari arsitektur barat. Yaitu ada klasik, ada gotik, ada renaissance, revolusi industri, postmodernisme, postmodern, dekonstruksi, dan kontemporer. Jadi di sini postmodern itu dia muncul pada akhir abad ke-20. Lanjut ke latar belakang, jadi postmodern ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme yang dianggap terlalu kaku dan terlalu rasional dan kehilangan makna simboliknya. Jadi modernisme ini berfokus pada fungsi dan efisiensi, tapi seringkali membuat arsitektur itu menjadi tidak berjiwa. Jadi arsitek-arsitek postmodern itu kemudian berusaha mengembalikan cerita dan makna dalam desain dengan mengangkat simbol, sejarah, dan konteks budaya setempat. Jadi fenomena ini menarik karena secara tidak langsung juga berkaitan dengan kondisi arsitektur di Indonesia. Jadi kita itu hidup di negara yang kaya akan simbol, tradisi, dan nilai lokal, tapi seringkali kita terpengaruh oleh teori-teori barat. Jadi penting untuk mengkaji bagaimana konsep postmodernisme ini bisa kita pahami dan bagaimana ia berhubungan dengan arsitektur kita sendiri. Selanjutnya ke tujuan dan rumusan masalah. Jadi penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama itu untuk menganalisis bagaimana teori postmodernisme diwujudkan dalam desain Piazza di Italia. Terus yang kedua itu untuk mengkritisi sejauh mana sih teori tersebut bisa diterapkan atau relevan di konteks arsitektur Indonesia. Jadi dari tujuan di atas ada rumusan masalah yang diajukan. Yang pertama yaitu bagaimana teori arsitektur barat khususnya postmodern ini bisa diterapkan pada Piazza di Italia, dan yang kedua itu kritik terhadap teori ini jika diterapkan di Indonesia yang memiliki konteks budaya dan lingkungan yang berbeda itu bagaimana. Sebelum itu, saya akan membahas tinjauan teori di mana arsitektur postmodern ini berkembang pada akhir 1960-an sebagai bentuk kritik terhadap modernisme. Jadi kalau modernisme itu terkenal dengan semboyan less is more, maka postmodernisme ini membaliknya menjadi less is more, seperti yang dikatakan oleh Robert Venturi. Jadi postmodernisme ini mengusung keberagaman, ironi, simbolisme, dan konteks historis dalam desain. Ciri-ciri utamanya adalah penggunaan simbol dan elemen klasik secara baru, permainan bentuk dan warna yang berani, serta keterbukaan terhadap berbagai gaya sekaligus. Selanjutnya saya menyajikan foto dari tokoh-tokoh penting postmodernisme yang meliputi Robert Venturi, Charles James, Michael Graves, dan Charles Moore. Jadi mereka ini sama-sama menolak ide tunggal dan menganggap arsitektur itu seharusnya bisa bercerita, bisa berkomunikasi dan dengan masyarakat luas. Kemudian saya membahas untuk konsep utama dari postmodernisme. Jadi Charles Moore ini adalah salah satu tokoh postmodernisme yang menonjol karena karyanya itu banyak menekankan aspek simbolik dan konteks budaya. Ia juga memadukan elemen klasik dan modern dengan cara yang ekspresif dan kadang penuh dengan humor. Jadi bagi Charles Moore ini arsitektur itu bukan sekedar wadah fungsi tetapi juga media komunikasi dan pengalaman emosional. Konsep utamanya adalah eklektisisme yang menggabungkan berbagai gaya dan referensi sejarah tetapi dengan makna yang baru. Kemudian ada warna, ornamen, simbol dalam sejarah itu digunakan untuk mengekspresikan identitas lokal dan memperkaya pengalaman ruang. Jadi salah satu karyanya itu Piazza di Italia yang merupakan salah satu wujud nyata dari ide-ide ini.
Kemudian masuk ke pembahasan inti, yaitu studi kasus Piazza di Italia yang berlokasi di New Orleans, USA. Jadi Piazza di Italia ini dibangun pada tahun 1978 di New Orleans, Amerika Serikat. Jadi bangunan ini dirancang oleh Charles Moore sebagai bentuk penghormatan terhadap komunitas Italia Amerika di kota tersebut. Jadi desainnya ini terinspirasi dari alun-alun khas Italia, lengkap dengan air mancur dan deretan kolom klasik seperti Doric, Ionik, dan Korintia. Jadi yang menarik ini, Moore ini tidak membuatnya seperti desain pizza tradisional, tapi dia menggunakan material modern seperti baja dan lampu neon dengan warna-warna yang cerah yang membuatnya itu terasa seperti panggung teater. Jadi hasilnya itu adalah ruang publik yang penuh simbolisme, permainan bentuk, dan makna identitas. Selanjutnya, analisis teori arsitektur barat pada Piazza di Italia. Jadi bangunan ini mencerminkan teori postmodern dari berbagai aspek. Secara simbolik, Piazza di Italia ini menghidupkan kembali bahasa arsitektur klasik dengan cara yang baru dan penuh makna. Jadi secara kontekstual, bisanya itu merespon sejarah komunitas Italia di tengah kota multikultural seperti New Orleans. Jadi selain itu, Moore juga menggunakan ironi, misalnya kolom klasik yang biasanya megah itu diubah menjadi elemen yang sekedar dekoratif dengan lampu-lampu neon. Jadi material modern seperti baja dan beton digunakan bukan hanya karena fungsinya, tapi untuk memperlihatkan bagaimana masa lalu dan masa kini bisa disatukan dalam satu ruang arsitektur. Jadi inilah wujud dari postmodernisme yang kaya makna tapi juga bermain dengan simbol. Kemudian ke pembahasan kedua, yaitu kritik dan kontroversi. Jadi walaupun Piazza di Italia ini dianggap karya penting dalam sejarah, tapi bangunan ini tidak luput dari kritik. Salah satunya banyak arsitektur modern itu menganggap desainnya itu terlalu dangkal dan teatrikal. Cuma indah dilihat tapi fungsinya itu kurang. Kritik yang kedua, jadi setelah dibangun, ruang publik ini sempat sepi karena terbengkalai karena kurang aktivitas dari masyarakat dan kurangnya pemeliharaan. Kemudian kritik lainnya itu muncul karena bangunan ini dianggap tidak menyentuh isu sosial dan ekonomi, dan ruang publik itu seharusnya digunakan masyarakat luas, tetapi dalam praktiknya Piazza di Italia ini lebih menjadi simbol arsitektur daripada ruang yang hidup. Jadi secara historis, karya Charles Moore ini dia tetap penting sebagai tonggak munculnya cara berpikir baru dalam dunia arsitektur. Selanjutnya, relevansi kritik terhadap postmodernisme di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ke konteks Indonesia, postmodernisme ini dia punya sisi menarik sekaligus tantangan yang besar. Jadi dari sisi positif itu, pendekatan ini membuka peluang untuk eksplorasi identitas lokal dan simbol-simbol budaya dalam desain arsitektur. Jadi kemudian arsitek Indonesia itu bisa belajar dari semangat postmodern itu untuk menafsirkan kembali bentuk dan makna tradisional dengan cara yang baru. Kemudian di sisi lain itu, penerapannya itu seringkali hanya sebatas gaya visual saja. Banyak bangunan bergaya neoklasik atau simbolik yang sebenarnya tidak punya dasar atau makna atau konteks budaya yang kuat. Jadi selain itu, postmodernisme itu seringkali tidak sensitif terhadap iklim tropis dan kebutuhan sosial masyarakat kita. Maka dari itu, penerapan teori di Indonesia ini perlu selektif dan kontekstual, tidak sekedar meniru bentuk-bentuk dari arsitektur barat. Kemudian selanjutnya bagian ringkasan dan kesimpulan. Jadi di sini saya meringkas kalau Piazza di Italia itu representasi yang kuat dari postmodernisme barat. Ia juga berhasil mengembalikan makna dan ekspresi dalam arsitektur, tapi di saat yang sama juga memperlihatkan bahwa kelemahan postmodern itu kadang terlalu fokus pada citra dan bentuk saja. Jadi dalam konteks Indonesia, postmodernisme itu bisa dijadikan inspirasi tapi bukan untuk ditiru mentah-mentah. Jadi kita itu perlu adaptasi agar sesuai dengan budaya, iklim, dan nilai masyarakat kita. Jadi dengan begitu arsitektur Indonesia itu tetap punya identitasnya sendiri. Jadi sebagai kesimpulan bahwa postmodernisme itu penting dalam sejarah arsitektur karena berhasil mengkritik kelakuan modernisme dan mengembalikan makna serta simbol dalam desain. Namun teori ini tidak bisa langsung diterapkan di semua konteks, terutama di Indonesia yang memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda. Jadi arsitektur Indonesia itu perlu berkembang dengan berpikir pada nilai-nilai lokal seperti
kebersamaan, keterbukaan terhadap alam, kesederhanaan yang bermakna. Jadi kita itu bisa belajar dari semangat postmodernisme, tapi harus menafsirkan ulang agar tetap sesuai dengan konteks tropis dan budaya kita. Jadi kuncinya itu sebenarnya adaptasi, bukan imitasi. Sekian dari saya. Berikut saya tampilkan referensi yang saya gunakan untuk pembuatan dari tugas ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.